Ya, Pak Menteri, tadi kan kita bicara bahwa penghargaan kepada tenaga kesehatan ya. Tadi sudah dijelaskan mulai dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi tadi bahkan, kemudian ada bidan, ada tenaga-tenaga medis, bahkan kemudian kader-kader ya melalui PKK ya di rumah, dari rumah ke rumah. Tapi kemudian saya dengar ada penghargaan juga untuk kepala daerah. Apa yang membuat kemudian Kementerian Kesehatan merasa penting untuk memberikan juga penghargaan kepada kepala daerah? Memang sejak Undang-Undang Otonomi Daerah, urusan kesehatan ini menjadi wewenang kepala daerah. Sehingga kami sangat bergantung ke mereka. Kalau kepala daerahnya tingkat komitmen untuk membangun sistem kesehatan di daerahnya baik, otomatis nanti rakyatnya akan sangat terbantu. Itu sebabnya kita merasa penting sekali kita membangun jejaring ya, terus berinteraksi dengan kepala daerah supaya mereka bisa bantu kita. Contoh waktu vaksinasi. Iya. Vaksinasi kan waktunya singkat. Ya. Waktu kita dorong itu mulai bulan Januari, Februari, Maret saya udah tahu tuh. Waduh, ini bisa nggak tercapai targetnya Bapak Presiden. Karena memang berbeda sekali pemahaman dan dorongan dari kepala daerah di 514 kabupaten kota ini. Itu sebabnya kemudian saya datang ke Bapak Presiden minta bantuan TNI dan Polri. Karena itu adalah tangan dari pusat yang ada sampai pelosok-pelosok daerah. Itu memberikan pengalaman ke kami berharga sekali bahwa konsepnya pembangunan sistem kesehatan ini harus secara inklusif, merangkul semua kepala daerah. Ya kita harus menjelaskan, mengajak, mendorong mereka supaya bisa membangun sistem kesehatan ini sama-sama. Tanpa mereka nggak mungkin saya bisa berhasil. Baik, Bupati ini namanya Pak Johan Gonga. Mari kita sambut Johan Gonga. Pak Johan, apa kabar? Baik. Iya, terima kasih sudah hadir. Jadi Anda ini Bupati mana? Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Oke, disitulah Anda mengabdi. Siap. Anda asli situ? Siap. Baik, silakan duduk. Tunggu, jadi pekerjaan Anda sekarang Bupati Kepulauan Aru. Siap. Tapi ada yang bilang nama Anda sebenarnya di depannya ada Dokter Johan Gonga. Siap. Baik. Jadi Anda dokter? Dokter. Dokternya cuma satu di sana. Waktu dulu. Ya, orang paling terkenal di sana. Jadi kalau pengalaman kami dokter, ya kita kan daerah yang sulit. Ya daerah terpencil yang istilah dulu itu masih gelap. Ya, apalagi kami bertugas itu awalnya di puskesmas namanya Puskesmas Mesiang. Itu desa. Mesiang. Puskesmas Mesiang. Berapa puskesmas di Kabupaten Aru itu, Pak? Kalau dulu 91 itu cuma 4 puskesmas. Sekarang 33. Kami sendiri di sana dan jatuh serba gelap. Komunikasi tidak ada. Ya, listrik tidak ada. Transportasi tidak ada. Ya, kami tugas di sana kurang lebih ada 2 tahun lebih. Baru kami pindah ke waktu itu masih kecamatan kita. Jadi kita ke kecamatan dan banyak keadaan yang kita nolong di masyarakat. Salah satunya kami yang dokter umum, mau nggak mau kami harus lakukan seksio. Seksio kami juga harus lakukan laparotomi, ya, operasi hernia dan juga amputasi kaki. Itu pengalaman kami waktu Padahal di sana. dokter umum. Dokter umum. Mau nggak mau, kalau tidak orangnya meninggal. Nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Anda jadi dokter, belajar kedokterannya di mana? Di Atmajaya, Jakarta. Oh, Anda ke Jakarta. Iya. Tamat, pulang lagi. Langsung pulang lagi. Kenapa mau kembali ke kampung halaman? Kampung halaman ini rumah saya. Ya. Jadi tempat tinggal saya, tempat tinggal kami yang harus kami kembali lagi untuk mengabdi untuk masyarakat yang ada di sana. Coba cerita pengalaman pertama Anda ketika pulang kampung jadi dokter. Siap. Tantangan terberat yang Anda hadapi ketika melakukan pelayanan kesehatan itu apa? Tantangan terbesar itu masyarakat masih banyak percaya dukun. Itu dukun lagi. Ya. Kemudian tenaga kesehatan nggak ada. Oke. Ya, sarana prasarana masih minim. Iya. Itu. Jadi
Waktu kami di puskesmas pun juga dengan kami sendiri dan satu perawat. Itu di puskesmas desa. Dokternya berapa sekarang? Sekarang dokter kita di sana ada 30 dokter. Di 33 puskesmas. 33 puskesmas. Jadi apa yang Anda lakukan sebagai dokter? Ya, kami untuk sekarang ini memang kita koordinasi untuk semua sektor, lintas sektor. Dari dinas-dinas harus semua kita bergerak untuk penanganan stunting. Contoh ya berhubungan dengan air bersih, berhubungan dengan sanitasi, kemudian juga ya KB, ya kemudian juga berhubungan dengan imunisasi di kesehatan sendiri. Semua sektor harus terlibat. Oke, ini sebagai bupati ya. Siap. Tapi sejak awal Anda sudah melihat ada problem di masyarakat ini berkaitan dengan gizi dan stunting Sangat ini. problem karena perilaku masyarakat, gaya hidup masyarakat, cara pola makannya yang Apa belum itu gaya betul. hidup apa, pola makan apa? Jadi kita di sana, kita di Aru itu punya potensi luar biasa, potensi perikanan, Ikan ikan luar biasa. Tetapi masyarakat dapat ikan, jual ikan, beli mie instan. Nah tapi yang menarik ini Pak Budi, kenapa dokter jadi bupati? Kenapa Anda beralih? Kalau Anda jadi dokter terus kan nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Kenapa Anda, saya nggak tahu, Anda yang menginginkan atau Anda yang didorong atau apa sehingga Anda jadi bupati? Tentunya kami dulu direktur rumah sakit, kepala rumah sakit. RSUD. RSUD, ya. Jadi Di kita Aru? Di Aru, ya. Jadi kita ikut Rakernas. Ketika ikut Rakernas tahun 2013. Jadi 2012, 2013. Kami lihat gambaran daripada pembangunan indeks pembangunan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Aru itu sangat rendah. Garis merah. Di situ ada gerakan hati kami bahwa kami ini harus jadi bupati baru bisa ambil kebijakan untuk memperbaiki kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Perkembangan-perkembangan, ya itulah rencana Tuhan. Ya kami Jadi, dan Oke, bahkan bupati. terpilih untuk periode kedua. periode pertama waktu itu 2016. Iya. Terus sekarang terpilih Periode kedua. lagi. Siap. Ini menarik ya. Tadi kan Anda sebenarnya sudah menjelaskan dengan baik bahwa ada ketergantungan tanda kutip persoalan pelayanan kesehatan ini pada kepala pemerintahan setempat. Kementerian Kesehatan sangat. boleh punya rencana yang bagus-bagus, tapi kalau berhenti sampai di kebijakan yang ada di daerah, bisa saja nggak jalan ya. Nah, sehingga Anda juga menyadari, aku harus jadi kepala pemerintahan, baru bisa mendorong program-program kesehatan di daerah Anda ya. Kalau jadi dokter aja kita cuma minta bahkan kepada kepala pemerintahan, tolonglah ini, itu belum tentu digubris. Kalau visinya enggak, Itu saya pengen tanya nih. Ya. Sebagai bupati, kan dipilih oleh rakyat Siap. tergantung terhadap popularitas dia kan. Siap. Jadi banyak memang kepala daerah yang ingin melakukan pembangunan, memanfaatkan APBD-nya, anggarannya, untuk misalnya membangun gedung, membangun jalan yang kelihatan sehingga pemilihan berikutnya dia bisa kepilih lagi. Tidak banyak kepala daerah, atau saya bilang sangat sedikit kepala daerah, yang mau mengalokasikan uangnya untuk kesehatan. Jadi kalau saya lihat, kesehatan itu porsinya rendah, padahal di undang-undang tuh dipatok 10% harus untuk kesehatan. Nah Pak Bupati, apa motivasinya yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya daripada kepala daerah lain yang bisa di-share di Kick Andi ini? Iya. Apa yang bisa Ya, baik. ditularkan gitu ke teman-teman kepala daerah? Jadi tentunya ketika kami masuk dalam dunia politik ya tentu waktu kita mau calon, kami punya visi misi, salah satu moto kami itu sehat negeriku, cerdas rakyatku. Jadi kami pilih dua, harus sehat negeri, harus masyarakat itu sehat, dan ke depan masyarakat itu harus cerdas. Itu tujuan kami. Maka itu perjalanan kami, APBD kami banyakkan menjadi perhatian untuk pembangunan sumber daya manusia. Dan kami untuk periode kami ini kami sudah kasih kuliah anak kedokteran. Kami persiapan kedokteran dulu, tenaga kesehatan. Kenapa kami harus siapkan anak tenaga kesehatan? Karena kami daerah 3T, apalagi regulasi yang di mana tenaga kesehatan kita sebentar ada, sebentar tidak ada. Seperti ombak.
ya pasang surut. Jadi pembangunan kita di kesehatan itu, kalau kita di Aru, itu seperti pasang surut, ombak. Entar ada tenaga kesehatan dia bagus, tenaga kesehatan tidak ada, dia turun lagi. Ini kan semua dari luar yang datang. Kalau ada ya dokter PTT, tenaga PTT, oke. Ketika mereka kembali, ini kan jelek lagi. Tentunya menjawab ini kami kasih sekolah anak-anak kami. Jadi kami sudah kasih kuliah anak kita itu 82 orang itu kedokteran. Oh. Ya, dibiayai oleh itu. Dan ada juga 250 orang tenaga kesehatan, nakes, yang kami juga kasih kuliah sekarang. Dan dalam waktu beberapa tahun lagi mereka akan kembali. Nah, Mengabdi untuk masyarakat di Daerahnya. desanya ya. Aru. Siap. Jadi bukan berarti kemudian mereka sekolah habis itu nyangkut di kota-kota besar, tidak. Jadi Ada kembali. kewajiban pulang. Ya. Jadi kami punya strategi ketika mereka kembali, satu desa kami akan tempatkan satu bidan, satu perawat. Ya, kemudian dokter-dokter yang lain di 30 puskesmas yang lain. Kenapa? Karena desa-desa kita itu semua dikelilingi oleh laut. Kalau orang sakit tengah malam tidak ada perawat, tunggu mati aja. Ya, tunggu dia meninggal aja. Nah, ini pengalaman-pengalaman kami. Maka itu kami siapkan tenaga-tenaga untuk ke depan. Menarik. Dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat kepala pemerintahan daerah lain, walaupun bukan dokter. Karena ini kan menyangkut juga kesejahteraan ya, masyarakat. Kalau dia sehat, dia bisa kerja, menghasilkan, ujung-ujungnya kan masuk sebagai PAD juga. Gitu lah. Apa yang mereka lakukan di lokasi di mana mereka berada ya. Jadi konteksnya nanti secara ekonomi juga akan meningkat itu ya. Siap. Baik, terima kasih. Makasih, Pak. Dr. Johan yang kepala pemerintahan daerah, yang bupati ya. Di akhir pertemuan kita, Pak Menteri Kesehatan, bisa nggak Anda, komentar Anda, pendapat Anda setelah mendengar cerita-cerita ini, dan mungkin Anda perlu sampaikan sesuatu bagi semua tenaga kesehatan yang sedang bertugas saat ini di seluruh Indonesia, yang mungkin tadi Anda bilang bekerja dalam sunyi, tidak di depan kamera, tidak sempat atau belum sempat hadir di panggung seperti ini, tapi mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dengan hati. Ada sesuatu yang Anda mau sampaikan? Saya berharap bahwa teman-teman yang menonton acara Kick Andy ini bisa mendapat inspirasi dari motivator-motivator hebat agar benar-benar bisa bekerja dengan hati dan mau menjangkau daerah-daerah terpencil di pelosok negeri. Tadi saya tertarik sekali dengan Pak Bupati, ini sama misinya sama bos saya bener. Bukan bos yang ini, bosnya Pak. Saya bener itu Pak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Beliau tuh bilang bahwa masa jabatan beliau sekarang itu ke SDM, Pak. Siap. Karena memang ada pepatah Cina yang bilang kalau negara kita mau makmur 1 tahun, tanamlah padi. Gitu. Kalau makmurnya 10 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau makmurnya 100 tahun, tanamlah manusia. Jadi Bapak udah nanam manusia, mudah-mudahan Aru makmur tuh ratusan. Amin. Baik. Di akhir acara ini saya juga ingin berbuat baik dengan membagikan buku yang ada konteksnya juga dengan kesehatan. Judulnya Suster Apung. Dan pemerannya juga pernah hadir di sini, seorang bidan yang luar biasa di daerah Makassar sana. Dan buku ini kalau Anda ingin membacanya, caranya mudah, cukup dengan ikut quiz di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton acara ini dari awal, Anda bisa mengikutinya melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah. Tinggal klik benih baik, ada seorang bidan yang membutuhkan dukungan Anda. Bidan ini namanya Bidan Nita yang sejak 2007 mengabdikan diri membantu ibu hamil dan anak di pelosok desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Nah, bidan ini sudah melakukan upaya yang luar biasa, berhasil meniadakan angka kematian ibu hamil di sana. Tapi kini perjuangannya untuk terus menjaga agar angka kematian ibu dan anak ini tetap nol atau rendah. Dia ingin membuat sebuah posyandu, ya, tempat untuk penyuluhan
Karena sekarang ini dia masih menggunakan rumah dinasnya yang masih minim fasilitas. Jadi di sana belum ada balai penyuluhan untuk sosialisasi program kesehatan. Jadi kalau Anda mau bantu, mudah, klik benibay.com, cari campaign Bantu Bidan Nita. Semoga dengan demikian Anda juga punya peran untuk membantu kesehatan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.